sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya di channel Gerbang Gaib Kalimantan. Sebelum saya membagikan satu buah pengalaman ya teman-teman, ya mungkin semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gerbang Gaib Kalimantan. Nah teman-teman, di sini sudah ada satu buah, mungkin teman-teman tahu ya, namanya sapu lidi yang biasa kita gunakan ya untuk nyapu tanah ya teman-teman. Nah di sini saya akan jelaskan ya teman-teman, manfaat dari sapu lidi ini teman-teman. Dan ini juga saya dapatkan dari nenek ya, kalau saya bilang sih nenek angkat ya dulu. Kebetulan beliau orang Dayak teman-teman, orang Dayak Kenyak ya, dari Kalimantan. Dan sekarang almarhum sudah meninggal. Dan saya baru ingat nih teman-teman, sewaktu saya masih kecil ya teman-teman, ya enggak kecil sih, maksudnya sudah agak dewasa gitu ya teman-teman. Nah saya sering bermain ke tempat nenek itu teman-teman, nenek angkat saya itu. Dan jadi setiap pagi teman-teman saya lihat ya teman-teman, sapu ini ya teman-teman. Sebentar dulu. Nah jadi teman-teman, sapu ini teman-teman, setiap pagi saya ke tempat nenek saya itu teman-teman, sapu ini selalu saja teman-teman bersender ya, bersender seperti ini teman-teman. Nah bersender seperti ini teman-teman, posisinya dengan terbalik, yang kotornya, yang buat nyapunya teman-teman ke atas. Dan nah itu teman-teman seperti itu. Nah jadi itu teman-teman, saya nemuinnya tuh setiap pagi gitu ya. Setiap pagi saya lihat seperti sapunya ini teman-teman seperti ini gitu, nyandar di pintu. Nah jadi teman-teman, saya tanya teman-teman, saya tanya sama nenek tersebut, nek kenapa sih sapunya kok setiap pagi, kenapa sih sapunya kok selalu nyender di depan pintu nek gitu. Nah lalu jawaban si nenek katanya sih gini teman-teman, kenapa sapu lidi ini disandarkan di pintu. Jadi nenek itu bilang, kenapa nenek sandarkan di pintu itu karena sapu lidi ini sebetulnya teman-teman, cerita nenek ya, sapu lidi ini sebenarnya sebetulnya ada manfaatnya teman-teman. Jadi istilah kata itu seperti seperti penangkal gitu teman-teman, maksudnya bisa nutupin gitu loh. Jadi maksudnya begini teman-teman, ketika ada orang yang jahat teman-teman, maksudnya orang jahat tuh ya seperti contoh maling atau perampok gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman, ketika rumah kita taruh sapu seperti ini teman-teman di depan pintu. Nah itu teman-teman, katanya sih maling itu nggak ngelihat gitu teman-teman, nggak ngelihat gitu, maksudnya nggak ngelihat barang ya, nggak ngelihat gitu barang-barang kita yang dalam rumah itu nggak kelihatan gitu teman-teman sama maling itu. Jadi yang maling lihat itu hanyalah sebuah sapu saja bertumpuk di dalam gitu, teman-teman. Jadi seperti tumpukan sapu saja teman-teman. Jadi akhirnya maling tersebut teman-teman keluar gitu. Itu kalau orang yang niatnya jahat teman-teman, kalau orang yang niatnya jahat. Nah jadi bisa jadi kadang-kadang rumah itu bisa juga nggak terlihat teman-teman. Nah itu adalah ilmu orang zaman dulu ya teman-teman, ceritanya begitu gitu. Tapi saya entah
benar apa enggaknya teman-teman saya juga nggak tahu ya, karena ini hanya saya dapat cerita dari nenek tersebut ya. Dan ini juga saya buat videonya juga saya juga baru ingat gitu, jadi saya buat videonya dan saya buat malam ini. Nah jadi teman-teman, katanya sapu lidi ini juga bermanfaat gitu. Jadi ketika teman-teman punya pintu seperti itu teman-teman, nah kalau sudah mau malam, sudah mau tidur teman-teman, jangan lupa itu apa namanya, sapu itu teman disandarkan di depan pintu teman. Nah di depan pintu, jadi ketika ada orang yang berniat jahat teman-teman, seperti maling atau rampok gitu teman-teman, itu nanti dia nggak apa, nggak ngelihat teman-teman gitu rumah kita itu gitu. Jadi yang dia lihat itu rumahnya orang aja, jadi rumah kita tuh nggak lihat gitu sama dia. Walaupun dia ngeliat rumah kita, tapi dia masuk, mata dia tertutup teman-teman. Jadi yang dia lihat itu cuman ada sapu saja di dalam rumah itu. Jadi tidak ada melihat barang-barang lain atau apapun, itu tidak ada teman-teman. Jadi hanya sebuah sapu saja ya teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Tapi entah kebenarannya saya juga nggak tahu ya, apakah benar apakah tidak. Namun menurut cerita si nenek itu begitu teman-teman. Jadi cuma ada sapu ini ya, sapu lidi saja. Kenapa saya juga nggak tahu ya benar apa enggaknya ya. Mungkin untuk teman-teman mungkin kalau memang pengen nyoba ya, mungkin bisa dipraktekkan di rumah teman-teman dengan membalik ujungnya ini teman-teman. Jadi bukan seperti ini teman-teman ditaruhnya. Nah kalau seperti ini kan namanya yang buat nyapu di bawah kan, atau yang dipegang di atas. Kalau itu teman-teman dibalik. Nah yang dibalik seperti ini, lalu sandarkan di pintu teman-teman itu. Jadi itulah tadi teman-teman manfaatnya gitu, kata si nenek sewaktu saya tanya gitu. Nah, tapi kebenarannya saya nggak tahu teman-teman, atau apakah itu mitos ya, apakah itu mitos atau itu benar, itu saya nggak paham ya, karena juga saya hanya dengar cerita saja, saya baru ingat gitu. Nah jadi saya ceritakan kepada teman-teman malam hari ini gitu. Nah jadi ceritanya orang-orang zaman dulu tuh katanya sapu ini juga bisa jadi penangkal teman-teman gitu. Maksudnya penangkal dari kejahatan lah, orang yang niat mau jahat atau orang niat yang jelek teman-teman, itu nggak bisa lihat rumah kita gitu karena ketutupan oleh sapu ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman yang saya dapat bagikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kalau ada yang mau coba silahkan dicoba teman-teman. Namun ini hanya sekedar cerita saja ya teman-teman, yang saya dapat dari nenek angkat saya itu. Entah kebenarannya benar apa enggak saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman penasaran pengen coba ya mungkin bisa dicoba teman-teman. Entah disandarin di rumah atau di kebun teman-teman. Kalau punya kebun ya coba aja taruh di kebun teman-teman, siapa tahu memang benar ya ilmu orang zaman dulu seperti itu gitu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan di malam hari ini. Lebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.